Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Seljuk dan Perang Salib. Seljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 sampai abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kaisaran Seljuk Agung. Jatuhnya kekuasaan Bani Buaih ke tangan Seljuk Ibnu Tuqoq bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri ketika Al-Malik Ar-Rahim memegang jabatan Amir Al-Umaro. Kekuasaan itu dirampas oleh panglimanya sendiri, yaitu Arselan Al-Basasiri. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, Al-Basasiri berbuat sewenang-wenang terhadap Al-Malik Ar-Rahim dan Khalifah Al-Qaim dari Bani Abbas. Bahkan, dia mengundang Khalifah Fatimiyah atau yang biasa disebut dengan Al-Mustansyir untuk menguasai Baghdad. Hal ini mendorong Khalifah meminta bantuan kepada Tughril Bek rahimahullah dari Daulah Bani Seljuk yang berpangkalan di negeri Jabal. Pada tanggal 18 Desember 1055 Masehi atau pada tahun 447 Hijriyah, pimpinan Seljuk itu masuki Baghdad. Al-Malik Ar-Rahim, Amir Al-Umaro, Bani Buaih yang terakhir dipenjarakan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Bani Buaih dan bermulalah kekuasaan Daulah Seljuk. Pergantian kekuasaan ini juga menandakan awal periode keempat Khilafah Abbasiyah. Kemudian asal Bani Seljuk. Bani Seljuk ini berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Gus di wilayah Turkistan. Pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijrah, mereka pergi ke arah barat menuju Transoksiana dan Khurasan. Ketika itu mereka belum bersatu. Mereka dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tuqoq. Karena itu mereka disebut orang-orang Seljuk. Pada mulanya, Seljuk Ibnu Tuqoq rahimahullah mengabdi kepada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Seljuk rahimahullah diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Seljuk rahimahullah sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Raja Beku bermaksud menyingkirkan Seljuk. Namun, sebelum rencananya itu terlaksana, Seljuk rahimahullah mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak. Bagaimana keadaan khalifah pada masa itu? Nah, keadaan khalifah pada masa itu adalah posisi dan kedudukan khalifah lebih baik setelah dinasti Seljuk berkuasa. Paling tidak, kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas oleh orang-orang Syiah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai, namun ia tidak dapat dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Tughril Bek rahimahullah memilih kota Naisabur dan kemudian kota Rai sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian daulah-daulah kecil yang sebelumnya membersihkan diri setelah ditaklukkan Daulah Seljuk ini kembali mengakui kedudukan Baghdad. Bahkan mereka terus-menerus menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan manhaj Sunni Salafi yang dianut mereka. Dan setelah Sultan Malik Shah dan Perdana Menteri Nizam Al-Mulk wafat, Seljuk besar mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul. Setiap provinsi berusaha melepaskan diri dari pusat. Konflik-konflik dan peperangan antara anggota keluarga melemahkan mereka sendiri. Sementara itu, beberapa dinasti kecil memerdekakan diri, seperti Syahat, Khawarizm, Khus, dan Al-Wuriyah. Pada sisi yang lain, sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan dinasti Seljuk di Irak berakhir di tangan Khawarizm Shah pada tahun 590 Hijriyah atau 1199 Masehi. Wallahul musta'an. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan.
Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini dipraksai, didukung dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Kemudian bagaimana kronologis terjadinya Perang Salib? Perang Salib terjadi pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 632 Masehi, dengan melihat kondisi Daulah Bani Abbasiyah yang pada waktu itu sedang menuju keruntuhan. Kemudian yang kedua adalah Perang Salib merupakan perang keagamaan yang terjadi selama hampir 2 abad. Dan yang ketiga adalah meletusnya Perang Salib menyebabkan sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen dikuasai umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Dan yang keempat adalah Perang Salib ini dimulai dari penguasaan negara Bizantium oleh tentara umat Islam, yang mana membuat umat Kristen benci terhadap umat Islam, yang semakin memuncak ketika dinasti Bani Seljuk berhasil merebut dan menguasai Bait al-Maqdis sebagai tempat suci mereka. Umat Kristen diberatkan ketika hendak berziarah ke tempat suci itu dengan peraturan yang berat sehingga Paus Urbanus yang kedua berusaha membangkitkan kemarahan orang-orang Kristen dan raja-raja di Eropa untuk melakukan perang suci atau yang sering kita kenal dengan Perang Salib. Kemudian apa saja yang menfaktori timbulnya Perang Salib? Faktor-faktor timbulnya Perang Salib ini ada 4. Yang pertama dulu adalah faktor agama. Faktor ini disebabkan karena hilangnya kemerdekaan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem pada masa pemerintahan Bani Saljuk, karena pada sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Bani Fatimiyah, mereka diberi kebebasan untuk kemerdekaan serta berziarah pada tahun 1076. Maka dari itu, mereka hendak merebut tanah suci dari tangan kaum muslim. Selain itu, mereka juga ingin memperluas lingkaran gereja dan Perang Salib ini, yang merupakan kesempatan bebas untuk memberontak pengalaman baru, mencermati peradaban baru dan menambah wawasan serta mendapat dunia dan akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh para uskup. Munculnya gerakan reformasi, yang mana rasa benci mereka semakin menjadi-jadi dan tak pernah padam terhadap umat muslim. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor politik. Kekhawatiran umat Kristen melihat bahaya negerinya yang terancam dari penaklukan Islam dan kemenangan umat Islam di selatan, sebab posisi kunci di sekitar Asia Kecil yang telah mereka kuasai dijadikan basis pertahanan dan kekuatan Bani Seljuk. Maka dari itu, mereka umat Kristiani ingin mempertahankan impremiumnya. Dendamnya umat Kristiani terhadap Islam karena peristiwa jatuhnya Manzikert pada tahun 464 Hijriyah atau 1017 Masehi dan daerah-daerah lain di sekitar Asia Kecil yaitu Bizantium pada Bani Seljuk di bawah pimpinan Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 tentara dan mampu mengalahkan sekitar 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Prancis, dan Armenia. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat jelata, yang mana rakyat jelata lah yang posisi kehidupan mereka sangat tertindas dan hina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena, dan mereka dibebani pajak. Oleh karena itu, ketika dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut ambil bagian dalam perang suci ini dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila peperangan dapat dimenangkan dengan spontan, mereka menyambut seruan itu dengan berduyun-duyun melibatkan diri dalam Perang Salib. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor ekonomi. Pasar di kawasan Laut Tengah-Tengah yang akan menjadi sentral perdagangan barat di timur, sebab kawasan ini sangat strategis dan prospektif untuk dijadikan pintu gerbang pengembangan perdagangan ke arah Laut Merah masyarakat Eropa yang berlaku hukum waris dan menetapkan bahwa hanya anak yang tertua yang berhak menerima harta warisan. Apalagi anak tertua meninggal, maka harta warisan harus diserahkan kepada gereja. Hal ini telah menyebabkan populasi orang miskin semakin meningkat. Akibatnya, mereka mengikuti seruan mobilisasi umum ini dengan harapan untuk mendapatkan perbaikan ekonomi. Maka, dapat disimpulkan bahwa dari 4 faktor di atas, cikal bakal terjadinya Perang Salib adalah keinginan umat Kristen
untuk mengembalikan kewibawaan dan penghormatan mereka akibat terjadinya kekalahan dari umat Islam dan keinginan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka yang selama ini terkungkung oleh gereja serta keinginan untuk menguasai dunia timur. Nah, kemudian siapa yang tak kenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pimpinan tentara Islam yang sangat populer dalam Perang Salib. Dia ditakuti sekaligus dikagumi oleh pasukan. Kesuksesannya adalah memukul mundur pasukan Salib menjadi barometer bagi pemimpin-pemimpin tentara Islam. Kemudian dalam mengusir pasukan Salib dari timur. Nah, kemudian sekarang bagaimana kronologis terjadinya Perang Salib? Kronologis terjadinya Perang Salib ini ada 3 periode, yang mana dibagi menjadi periode 1, kedua, dan ketiga. Dikenal dengan Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen yang menggunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu. Perang Salib terjadi antara tahun 1095 sampai 1291, sesuai analisis yang dikemukakan oleh Badri Yatim, yang membagi Perang Salib ini menjadi 3 periode. Di antaranya, yang pertama adalah periode pertama, yaitu penaklukan. Penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Ajakan dari provokator untuk melakukan perang suci ini disampaikannya dalam Kongres Akbar di Clermont, Prancis, yang dihadiri oleh orang-orang Eropa Barat dan 255 orang pendeta besar, dengan provokatif yang mengajak seluruh kaum Nasrani bersatu dengan semangat. Dalam kongres itu juga dikeluarkan perintah agar seluruh anggota salib untuk menggunakan tanda salib yang terbuat dari kain, yang mana warnanya merah, yang disulam pada jubah seragam pasukan salib sebagai simbol bahwa peperangan ini semata-mata untuk mempertahankan eksistensi Kristen di muka bumi. Di samping itu, semangat perang salib tersebut semakin berkobar disebabkan khotbah-khotbah rahib Peter the Hermit dalam lawatannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam wilayah Tuscania, Lombardia, Provincia, Aquitania, dan masih banyak negara yang lain. Sehingga lapisan orang-orang awam bagaikan kayu kering dibakar. Pasukan yang bergabung dalam perang ini semakin banyak hingga mencapai 300.000 orang yang menuju Palestina. Namun, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik dengan melakukan tindakan mabuk-mabukan, pemerkosaan, dan perzinaan, sehingga memicu kemarahan bangsa Bulgaria dan Hongaria pada permulaan tahun 1090 Masehi. Tentara salib menyeberang ke Selat Bospor memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisia, tepatnya pada tanggal 18 Juni 1907. Mereka berhasil menaklukkan Nisea dan pada tahun 1098 mereka berhasil menguasai Raha atau yang sering disebut dengan Edessa. Disinilah mereka mendirikan kerajaan Latin satu dan rajanya adalah Baldawin. Dalam tahun yang sama pula mereka dapat menguasai Antiochia di sebelah utara Syria dan mendirikan kerajaan Latin 2 di timur Bohemond. Dilantik menjadi rajanya selanjutnya pada tanggal 15 Juli. Mereka berhasil menduduki Bait al-Maqdis dan mendirikan kerajaan Latin 3 dengan rajanya Godfrey. Setelah menaklukkan Bait al-Maqdis, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akha dan kota Tyre, dan di kota Tropoli inilah mereka mendirikan kerajaan Latin 4 dengan rajanya adalah Raimon. Dari berbagai realitas yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa tentara salib memperoleh kemenangan serta mereka dapat merealisasikan tujuan utamanya, yaitu menguasai dan merebut Bait al-Maqdis dari tangan kaum muslimin. Periode yang kedua yaitu periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 sampai 1192 yang mencapai puncaknya dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi yang gilang gemilang. Muncul dari kota Mosul yang dipimpin oleh Atabukimat al-Din Zanki setelah lumpuhnya kekuatan Islam. Zanki melihat pentingnya melumpuhkan kekuatan tentara salib yang menghubungkan antara Antioch dan Edessa dengan terlebih dahulu melumpuhkan pertahanan Aleppo. Tetapi sayangnya, dia terbunuh oleh budak yang mengkhianatinya dan dilanjutkan oleh Nur-ad-Din yang merupakan cucu Zanki, berhasil merebut kembali Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1161 Masehi seluruh Edessa dapat direbut kembali. Ditaklukkannya Edessa yang menyebabkan orang-orang Kristen mengabarkan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis ke-7 dan Raja Jerman Konrad kedua. Keduanya memimpin pasukan salib dan merebut wilayah Kristen di Syria. Namun mereka kembali ke negerinya lagi karena tak berhasil melawan Nur-ad-Din. Dan pada tahun 1174 Masehi, Nur-ad-Din wafat.
dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan memiliki organisasi serta kepemimpinan yang handal dalam mengatur strategi peperangan sehingga berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin memukul perasaan tentara salib, sehingga mereka menyusun kekuatan balasan di bawah pimpinan Frederick Barbarossa atau Raja Jerman, Philip August Raja Prancis, dan Richard de Leonhard yang menjabat sebagai Raja Inggris. Mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Namun karena kekhawatiran mereka terhadap keselamatan daerah kawasan yang lain, Raja Richard II memutuskan untuk mengirim surat yang akhirnya disepakati perjanjian yang disebut Sulh al-Ramlah pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1193 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi wafat dalam usia 25 tahun. Kemudian periode yang ketiga adalah periode kehancuran perang salib dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Untuk mencapai kemapanan ekonomi tentara salib, lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Karena Mesir merupakan daerah strategis sehingga mereka bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah yang mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat sebagai pintu gerbang strategis untuk masuk Mesir. Dan pada tahun 1229 Masehi, pemimpin tentara salib Frederick II mengadakan perundingan damai dan perjanjian dengan penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah yaitu Malik Al-Kamil. Selanjutnya, umat muslim merebut Palestina kembali pada tahun 1247 Masehi ketika pemerintahan Al-Malik Al-Salih. Pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Kawalun ketika melawan tentara salib yang kemudian dilanjutkan oleh dinasti Mamalik, dan di bawah pemerintahannya juga kota Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Kemudian keuntungan terjadinya perang salib adalah menurut Dr. Said Al-Wakil dan mengemukakan bahwa tentara Eropa mendapatkan banyak keuntungan dari pergaulan mereka bersama kaum muslimin, antara lain mereka dapat belajar macam-macam disiplin ilmu yang saat itu telah berkembang di kalangan kaum muslimin, lalu mengarangnya dalam bentuk buku-buku yang memuat banyak hal-hal yang inovatif dan membuat rumus-rumus tentang ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, pasukan salib belajar banyak dari kaum muslimin, seperti hal-hal yang terkait dengan perindustrian dan keterampilan. Contohnya seperti keterampilan menenun, mewarnai, pelabuhan, barang tambang, industri kaca, dan teknologi pembangunan. Kesemuanya itu pada akhirnya sangat berpengaruh pada kehidupan industri bisnis dan keterampilan bangsa Eropa. Kemudian yang ketiga adalah peradaban Barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam, sehingga membuatnya maju dan berada di puncak kejayaan. Tanpa perang salib, peradaban Eropa tidak mungkin maju sampai batas waktu yang diketahui. Fakta ini secara jujur diakui oleh para orientalis yang moderat sebelum dikemukakan oleh sejarawan muslim sendiri. Mungkin sampai sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.